Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi hukum Pascal dari bab fluida statis. Hukum Pascal sendiri berbunyi tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Misalnya di sini ada penampang 1, ada penampang 2. Tekanan yang diberikan di penampang 1 di sini akan diteruskan ke segala arah. Berarti ini arahnya ke sini ya, ke penampang 2. Di mana artinya di sini penampang 1 dengan penampang 2 memiliki tekanan yang sama. Ya. Jadi kalau boleh kita tulis di sini P1 sama dengan P2. Nah, kita kan tahu ya kalau tekanan itu rumusnya apa? F dibagi A. Nah, tekanan itu rumusnya F dibagi A. Karena di hukum Pascal tekanan 1 sama dengan tekanan 2, maka berlakulah F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Dengan keterangannya, F itu adalah gaya, kalau F1 berarti gaya di penampang 1, F2 berarti gaya di penampang 2, A itu luas, kalau A1 berarti luas penampang 1, dan A2-nya adalah luas pada penampang 2. Ya. Kita langsung olah ke contoh soal. Sebuah mobil beratnya 500 Newton diangkat dengan dongkrak hidrolik dengan piston pengangkat yang memiliki penampang sebesar 1000 cm persegi dan luas penampang pipa penekannya sebesar 25 cm persegi. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil adalah, dari soal kita tulis dulu nih ya. Yang penampang besarnya misalnya kita namain dia adalah A2. Nah, berarti ini 1000-nya punya A2. Yang kecil kita namain luas 1 atau A1. Yang 25 ini tulis di sini ya, A1. Kemudian, ini si mobil ini kan adanya di piston yang besar ya, piston yang penampangnya besar ya, yang 1000 kan. Karena 1000 kita lambangin A2, berarti yang 5000-nya kita lambangin F2. Ya, jadi F2 sama A2 ini untuk yang besar kita lambangin ya. Kemudian yang ditanya adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil, F1. Jadi kalau digambar, misalnya gini. Misalnya ini yang kecil nih kan, ini penampangnya kecil nih. Nah, ini kan mau ngedorong ke sini supaya bisa ngangkat mobil di sini nih. Nah, jadi ini tekanan apa namanya di sini gaya yang buat ngedorongnya supaya di sini nanti ada gaya buat ngangkat si mobil. Oke, kita hapus dulu ya ini supaya kelihatan. Jadi karena F1 per F2 sama dengan A1 per A2, maka kita ubah rumusnya menjadi F2-nya, kita pindahin ke kanan jadi dikali, maka F1 adalah A1 per A2 dikali F2. Dengan F1-nya sama dengan A1 hitung 25 per A2-nya 1000 dikali F2-nya 500. 25 enaknya biarin dulu ya. Si 5000 aja nih kita bagi sama 1000. 5000 bagi 1000 jadi 5 ya. Atau dikecilin jadi 5 per 1 gitu kan. 25 kali 5 hasilnya 125 Newton. Nah, sudah ketemu ya. Jadi untuk mengangkat mobil dengan luas 5000 Newton, kita hanya butuh gaya 125 Newton. Nah, ini tentunya memudahkan pekerjaan, memudahkan aktivitas kita. Berikutnya, sebuah dongkrak hidrolik memiliki piston kecil dan besar dengan luas penampang berturut-turut 2 dan 8 cm. 2 cm ini ada perseginya ya, 2 cm persegi dan 8 cm persegi.
gitu kan. Jika piston kecil diberi gaya 100 Newton, maka beban maksimum yang dapat diangkat pada piston besar adalah, kalau tadi yang ditanya gaya yang kecil, kalau sekarang ditanya gaya yang besar. Untuk diketahuinya, di sini A1 yang kecil ya, 2. Yang besar A2-nya 8. Kemudian F kecilnya ada F1 100 Newton. Ditanya F2-nya. Dari ini ya, berangkat dari hukum Pascal F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Kita mau cari si ini F2-nya yang besar. Oke, gini. F2-nya, kalau kita pindahin ke kanan, dia kan jadi di atas ya. Gini kan, F2. Nah, terus ini A1 per A2 kalau pindah ke kiri, dia kan jadi terbalik kan. A2 yang tadinya di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Gini kan, jadi kebalik. Tuh, A2 per A1. F1-nya dia emang tetap kan, dia emang tetap di sebelah kiri. Maka untuk menghitung F2, kita gunakan ini, F1 dikali A2 per A1. Atau ditulis lebih cantiknya kayak gini nih, F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Kita tulis nih angkanya. A2-nya 8, A1-nya 2 dikali 100. Ini bebas nih mau dikali dulu atau dibagi dulu sama aja. Misalnya kalau dikali dulu 8 kali 100 800 dibagi 2 400. Jadi jawabannya beban maksimum yang dapat diangkat piston besar adalah 400 Newton. Ya. Jadi mau gaya besar atau kecil yang ditanya, kita tetap pakai hukum Pascal. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hukum Pascal kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.